Pemirsa Intens Investigasi, dunia hiburan tanah air dan jagat dunia sosial media, siang hari kemarin memang dihebohkan dengan kabar diamankannya pedangdut Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil, yang hampir mewarnai semua pemberitaan dan jagat sosial media. Ya, Bang Ipul dalam video yang beredar di sosial media diketahui diamankan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Jelambar. Dan dalam video yang beredar pun terlihat Bang Ipul dikeluarkan paksa dari dalam mobilnya sebelum akhirnya menjadi tontonan warga masyarakat sekitar dan divideokan seperti dalam momen di mana Bang Ipul terlihat sedang duduk di busway atau jalur Transjakarta dekat halte Jelambar. Sembari terlihat beberapa orang menggunakan jaket hitam dan helm memegangi tangan Bang Ipul. Tidak cukup sampai di situ, dalam momen tersebut pun Bang Ipul hangat menjadi tontonan warga karena tampak memohon-mohon dan enggan bangkit dari posisi duduknya. Lantas, seperti apakah sebenarnya hal-hal yang membuat Bang Ipul seolah terus terkena apes saat berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya? Benarkah pula dari kacamata ahli astrologi dapat ditangkap Bang Ipul memiliki kecenderungan kesialan yang memanjang yang harus membuatnya mendapatkan penanganan serius dari pakar dengan cara spiritual? Ya, seperti diketahui sebelumnya, diamankannya King Saipul Jamil yang mewarnai hampir semua pemberitaan dan jagat sosial media, tak ayal membuat warganet membanjiri akun media sosial mantan istri Bang Ipul, Dewi Persik, yang seolah semakin ramai karena pemberitaan mantan suaminya tersebut. Dalam sebuah komentar warganet bahkan menuliskan bahwa DP sapaan akrabnya bakal menjadi konfirmasi para awak media. Dibalas DP dengan ia yang kini lebih senang berada di persembunyian untuk mencari ketenangan. Sementara itu yang lebih mengejutkan lagi juga diduga datang sindiran dari pedangdut yang juga kini tengah bersitegang dengan DP, Indah Sari, yang dikabarkan menuliskan pesan sindirannya atas diamankannya kembali Bang Ipul. Lantas apa kata keluarga besar Bang Ipul terkait hal ini? Benarkah keluarga juga yakin Bang Ipul akan dibebaskan? Mengingat kabarnya hasil tes yang dilakukan telah membuktikan Bang Ipul negatif menggunakan narkotika. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memasuki awal tahun 2024 yang baru berjalan 6 hari, nasib sial agaknya harus kembali didapatkan pedangdut Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil. Diduga buntut dari sang asisten yang menjadi sasaran target operasi pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang dilakukannya pada Jumat siang hari kemarin. Ya, seolah memang tidak ada hari sial yang tertera di kalender. Buntut dari penangkapan sang asisten ini pun membuat Bang Ipul yang tengah satu mobil ikut diamankan oleh pihak kepolisian dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga menyeret sang asisten. Kabarnya setelah diamankan pun sudah dilakukan pemeriksaan yang akhirnya membuktikan Bang Ipul dikabarkan negatif menggunakan barang haram narkotika, sementara asistennya diduga positif menggunakan barang haram tersebut. Barat Saipul Jamil.
di Kepma Barat. Saiful Jamil. Awalnya sudah ada pemeriksaan negatif agar terlihat lebih baik lagi di depan masyarakat nanti hasilnya. Nah, artinya pemeriksaan di lab ya, di lab dulu kan hasilnya, setelah itu nanti hasilnya kita doakan bersama lah ya. Kita terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polsek Tambora menjalankan proses yang terbaik seperti itu. Tidak perlu ditemani. Kita yakin kok bahwa kepolisian Republik Indonesia luar biasa. Ya. Berarti tesnya dibawa kemana nih, Bang? Di lab Polda Metro Jaya. Berarti tes Ya, ulang. tes diyakinkan dong, ya kan lebih diyakinkan ya, supaya nanti menyampaikan ke masyarakat itu lebih pasti. Permasalahan yang menimpa Bang Ipul saat ini memang diduga karena mantan suami pedangdut Dewi Persik tersebut yang seolah mudah memberikan kepercayaannya kepada orang lain yang mungkin pernah memiliki latar belakang pernah tersandung kasus hukum sama seperti dirinya. Sempat dikabarkan pula dari keluarga besar Bang Ipul bahwa ia telah mengenal asisten sekitar hampir 3 tahun ke belakang, yang ternyata tanpa diduga kembali membuat Bang Ipul berurusan dengan pihak kepolisian. Lantas benarkah dari kacamata ahli astrologi, Bang Ipul memiliki kecenderungan akan terlibat permasalahan jika memberikan kepercayaan lebih kepada seseorang? Lantas benarkah pula jika ditelisik dari tanggal lahirnya Bang Ipul yang lahir pada tanggal 31 Juli 1980 pun ditelisik memang rentan berurusan dengan pihak kepolisian? Saya nggak bisa ngomong karena kan saya nggak tahu orang sekitarnya. Tapi kalau ke saya bisa hitung siapa yang dekat sama dia, mana yang benar, yang mana enggak. Yang dalam benar ini maksud saya bukan sekeliling temannya tuh neko-neko. Ini kita ngomong benar secara energi. Benar secara energi ya, bukan benar. Oh, bukan saya menuduh. Wah, temannya tuh jadi bagaimana? Enggak, kita cuma ngomong benar secara energi. Sehingga pada waktu dia benar secara energi, si Bang Ipulnya, Saiful Jamilnya akan merasa menjadi confidence. Dengan confident, tingkat kepercayaannya tinggi, ya dia bisa kerja dengan baik. Kalau kita ngelihat dari posisi Saiful Jamil ini gitu loh, memang hidupnya dia selalu penuh dengan masalah hukum. Itu yang mesti hati-hati gitu loh. Jadi dia selalu penuh dengan masalah hukum. Jadi Saiful Jamil harusnya menjauhi hukum kan. Jangan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Atau dia masuklah ke dalam hukum tersebut supaya dia bisa menguasai hukum. Betul kan? Nah, jadi kalau lihat di sini Saiful Jamil, seumur hidupnya banyak masalah-masalah hukum yang terjadi. Ada aja. Artinya misalnya dia bisa aja misalnya ngomong, misalnya jatuh dari motor, bisa masuk kantor polisi. Bisa aja dia melakukan apa-apa, ada orang nggak suka nuntut dia sampai ke masalah hukum, itu bisa. Banyak gitu loh. Nah, itu terjadi terus-menerus di Saiful Jamil ini. Ya kan. Nah sekarang ini gitu loh, posisi dia selama 10 tahun terakhir ini kita ngomong dia tuh mendapat bullying information.
Artinya apa? Begitu banyak terjadi pengkhianatan di dalam dirinya dia. Atau kalau kita ngomong bahasa gampangnya, badannya lagi bau. Bahasa gampangnya, badannya lagi bau. Buat apapun bisa salah. Diramalkan oleh ahli astrologi memiliki kerentanan yang luar biasa dengan hukum, sehingga hal kecil yang dilakukannya akan berpotensi menjadi besar. Yang cukup mengejutkan, ahli astrologi juga meramalkan Bang Ipul diramalkan akan mengalami kesialan dalam 20 tahun waktu hidupnya atau tepat di umurnya yang 32 tahun sampai dengan 52 tahun yang dalam perjalanannya terus diwarnai gejolak yang luar biasa. Tak ayal membuat kehidupan Bang Ipul akan terus dihadapkan pada tingkat stres yang luar biasa. Masih sekitar 5-6 tahun lagi. Panjang. Jadi, tapi sesudah nanti umur 52 ke atas, ini Saiful Jamil bagus. Semua yang dikerjain sama dia oke, gitu loh. Tapi hati-hati. Kalau dia benar, tapi kalau dia salah jalan, melakukan yang melanggar hukum, ini bisa miskin habis hidupnya dia. Tapi kalau dia benar, inilah waktu dia untuk cari uang yang luar biasa. Nah itu yang terjadi buat Saiful Jamil. Bisa jadi. Terus, karena kenapa gitu loh? Karena kasusnya yang terjadi ini gitu loh. Semestinya masalahnya dia itu mulai dari umur 32 sampai 52. Selama 20 tahun hidup dia ini akan penuh gejolak. Dari umur 32 begitu penuh gejolak hidupnya dia. Nah kalau sudah tahu, disinilah fungsi daripada astrologi, bagaimana gitu loh kita tahu gejolak yang terjadi dan bagaimana kita menyiapkan diri. Yes. Kalau dia nggak tahu, makanya jalannya mesti benar. Mesti konsultasi sama saya. Yang pasti gampangnya, jangan melakukan perbuatan melanggar hukum. Jangan melakukan perbuatan yang tidak disukai masyarakat secara umum. Kenapa? Sosial sanksi masyarakat itu jadi besar sekali. Itu umumnya gitu loh. Tapi apa yang mesti dilakukan? Ya mesti step by step. Mesti di set up rumahnya, segala macam kerjaannya supaya dia bisa lolos. Kalau enggak, selama 20 tahun terakhir ini hidupnya penuh gonjang ganjing. Sementara itu, jika ingin keluar dari fase terberat dalam hidupnya tersebut, Bang Ipul disarankan oleh ahli astrologi untuk membersihkan diri dan raganya secara spiritual. Karena menurut istilah, apa yang diterima Bang Ipul saat ini adalah tubuhnya yang sedang tak harum, sehingga harus melunturkan kesialan dalam dirinya dengan melakukan ruat. Lantas, bagaimanakah untuk masalah jodoh? Ahli astrologi melihat hilal jodoh Bang Ipul. Benarkah jika telah dilakukan ruat, kesialan dalam tubuh Bang Ipul akan sepenuhnya hilang? Artinya, dia jalan pun orang lihat dia salah. Betul kan? Makanya kalau dari sisi teman-teman spiritual, ya model Saiful Jamil ini harus diruat. Badannya mesti dicuci, dibersihin supaya nggak terlalu bau. Nah jadi kalau sudah tahu begitu, ya jangan melawan hukum, jangan buat salah. Karena kalau sekali ngelawan hukum buat salah, panjang urusannya. Kalau jodoh, sebenarnya kalau ngomong Saiful Jamil secara jodoh, dia nggak masalah kok. Banyak jodoh, tinggal masalahnya dia mau yang mana. Tinggal dia mau yang mana, tinggal pilih harusnya. Sekelilingnya penuh dengan jodoh kok. Sekelilingnya penuh dengan jodoh, tinggal dia mau kemana. Nah selama dia bermain-main dengan cara melanggar hukum, ya hati-hati, bahaya selalu mengintai. Makanya buat Saiful Jamil, satu, bersihin badan dia, bersihin. Oh banyak lah teman-teman praktisi yang bisa ngeruat, bersihin badan. Tapi kan kita harus benar-benar cari tahu yang benar-benar bisa ngebersihin. Terus kedua, sesudah bersihin ya jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Kenapa? Bahaya. Badannya tuh ngomong masih bau. Walaupun udah dibersihin, tapi ini kan kita bercerita tentang alam. Ya nggak apa-apa, kalau orang di dunia nyanyi sih nggak ada masalah kok. Emang di awalnya dari situ kan. Kalau dia mau berbisnis lagi ya dia, kalau mau jadi konsultan ya buat penyanyi kan susah.
Yang paling gampang sekarang ini, yang paling gampang lagi dia penyanyi mungkin berbisnis the fashion. Fashion itu kan pergawan itu buat Saiful bagus. Kalau kita ngomong kan karena dia artis kan, jadi fashion baju lah, apa peragawati dan ya, pokoknya yang berbau begitu gitu loh. Atau nanti bisnisnya termasuk bisnis traveler itu juga bagus. Saya boleh ngomong yes. Saya boleh ngomong yes, justru itu karena pada saat titik terendah secara teori dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan kan, harusnya. Harusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya ayo kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan untuk lewatin masalah ini. Cari partner yang benar. Cari partner yang benar yang bisa support dia dengan tulus. Baru dia bisa hidupnya benar. Di balik diamankannya Bang Ipul yang menghebohkan jagat sosial media, aksi sebelumnya yang dilakukannya adalah tertangkap kamera tengah merayakan momen terakhirnya di tahun 2023 dengan menunjukkan keindahan perayaan tahun baru berhiaskan kembang api di ketinggian hampir 20 meter dari atas rooftop rumah berlantai 4 miliknya. Pada momen itu pun Saipul Jamil menguntai harapan-harapannya untuk tahun 2024 agar semua orang di dunia mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Namun naasnya baru beberapa hari berselang, ia sudah tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga menimpa asisten pribadinya. Lantas benarkah pula keluarga besar Bang Ipul yakin Bang Ipul dapat bebas dan menjalani aktivitasnya seperti sedia kala? Selamat tahun baru 2024 guys. Lihat ini ada di atas rumah gue di lantai 4. Lihat guys. Selamat tahun baru. Ini ada di ketinggian hampir 20 meter. Wow. Tuh, kalian muter deh lihat. Tuh. Kembang api semua. Ya, kanan kiri kembang api ya, keren ya. Kita doakan saja. Mudah-mudahan pagi ini. Ya jelas lah, hasil akhirnya Bang Saiful terjebak dengan kelakuannya Steve gitu loh. Kalau emang benar Steve itu memang pemakai, Abang belum. sendiri belum. Sama adik langsung. Tadi papasan nanti. Sempat berbicara atau apa gitu atau berpesan Tidak, atau yang apa? bilangnya menguatkan aja dia. Gitu. cukup depresi nggak sih Bang? Karena kan tadi di video tuh seperti kayak rasa takut. Ya Sampai mungkin bener-bener- karena ketidaktahuan itu dia. Mungkin dia kaget kali ya. Dia takut kayak ada yang kayak jebak gimana gitu gitu kan. Gitu. Karena dia waspada itu. Kalau saya lihat dari gambar ya. Tapi tadi enggak. Baik. Jadi udah ceria aja mukanya tadi. Baik. Ya, Ya, semoga ya baik-baik saja. Baik-baik Semoga aja. bisa Aduh, beraktivitas kembali. Ya. Sementara itu, kehebohan kasus dugaan penangkapan Bang Ipul juga mendapatkan tanggapan dari mantan istrinya Dewi Persik. Benarkah DP tengah berbahagia karena diamankannya kembali sang mantan suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, seperti diketahui sebelumnya, diamankannya King Saipul Jamil yang mewarnai hampir semua pemberitaan dan jagat sosial media
Tak ayal, kejadian ini pun membuat warganet membanjiri akun media sosial mantan istri Bang Ipul Dewi Persik yang seolah semakin ramai karena pemberitaan mantan suaminya tersebut. DP diduga membuat status untuk merespon diamankannya sang mantan suami dengan memposting caption bertuliskan bencana atau kwencana. Plesetan dari kwencana bahasa Korea yang berartikan I'm fine atau aku tidak apa-apa, dilanjutkan dengan kalimat habis ketawa-ketawa jadi nangis kan? Kasihan sekali. Dalam sebuah komentar warganet, DP bahkan dikabarkan bakal menjadi konfirmasi para awak media. Dibalas DP dengan ia yang kini lebih senang berada di persembunyian untuk mencari ketenangan. Dan komentar lainnya yang seolah menganggap apa yang didapatkan Bang Ipul adalah karma yang telah dilakukannya, dibalas DP dengan hanya memberikan emotikon bergambar malaikat. Sementara itu yang lebih mengejutkan lagi, juga diduga datang sindiran dari pedangdut yang juga kini tengah bersitegang dengan DP, Indah Sari, yang dikabarkan menuliskan pesan kesenangannya atas diamankannya kembali Bang Ipul. Allah gak pernah tidur. Satu persatu orang yang berbuat zalim dengan saya hancur atas campur tangan Allah. Wait and see. Lantas apa kata keluarga besar Bang Ipul terkait hal ini? Benarkah di tengah banyak sindiran, banyak pula dukungan yang datang terutama dari para sahabat Bang Ipul? Ya udah, aku sebagai teman, sebagai sahabat, dan aku juga pernah ada di posisi seperti keluarga Bang Ipul, makanya aku sempat punya telepon. Insya Allah, mudah-mudahan minta doanya dari teman-teman media, semua masyarakat, mudah-mudahan Bang Ipul bisa boleh pulang karena kan negatif ya, cuma karena berbarengan aja, jadi mungkin dimintain keterangan lebih lanjut aja sih. Supportnya mudah-mudahan Bang Ipul bisa lebih baik lagi, berteman dalam lingkungan, berhati-hati lagi karena Bang Ipul tuh sebenarnya kan orang baik ya. Tadi Bang Ipul pas ketangkep panik aja ya, karena mungkin satu mobil terus ditangkep di jalanan, jadi kan wajar ya hal panik seperti itu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini menjadi pelajaran buat Bang Ipul supaya Bang Ipul bisa lebih bijak lagi dalam bergaul. Mereka biasa saja. Untuk Saipul Jamil biasa saja karena mereka tidak bersalah ya, tenang kok ya, seperti itu ya, ceria ya. Artinya di sini terlihat King Saipul Jamil tidak bersalah. Oke? Itu aja. Yakin tidak bersalah ya? Untuk negatif. Ya, negatif. Tadi buat tersangka ya Bang? Negatif ya. Negatif ya. Berarti yang punya asistennya Bang? Yang positif siap seperti itu. Di tengah heboh penangkapan Saipul Jamil dan sindiran dari beberapa orang terdekatnya. Sebelumnya, Bang Ipul juga sempat memamerkan aksinya membeli gadget mahal diduga untuk menyindir seseorang. Lantas benarkah sindiran tersebut ditunjukkan untuk sang mantan kekasih? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, sebelum diamankan polisi, pada halaman akun media sosialnya, Saipul Jamil juga sempat memamerkan dirinya membeli HP mewah seharga 15 juta dan laptop seharga 44 juta. Bang Ipul mengungkapkan pembelian dua barang mewah tersebut hadiah dari Sang Maha Kuasa, hasil dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Bang Ipul pun mengaku telah membeli mobil hasil dari pekerjaannya sendiri, bukan dibelikan oleh seseorang. Sementara itu, jika ditarik lebih jauh, Bang Ipul sempat memiliki kekasih yang dikabarkan memberikan hadiah spesial berupa mobil mewah
dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-43 tahun. Lantas benarkah sindiran tersebut dilontarkan Bang Ipul untuk sang mantan kekasih atau mantan istrinya pedangdut Dewi Persik yang menurut warganet kerap dianggap suka memamerkan kekayaan dan juga kesuksesannya di media sosial? Beli iPhone 15, beli laptop lagi, duit lu banyak banget bos. Duit Allah guys. Yang jelas bukan dibeliin sama orang lain, dibeliin langsung Allah. Lebih job-job gue. iPhone 15 berapa duit? 34 juta. Ini berapa duitnya? 44 juta. Duit tuh sehari belanja udah hampir 100 juta loh. Mudah-mudahan nanti Allah gantikan. Mobil gimana? Mobil dibeliin mobil. Beli sendiri. Jadi beliin. Sini ngaku beliin mobil gue. Sini berhadapan sama gue. Sini, ayo. Jujur-jujuran, itu duit siapa? Duit gue. Pakai job-job gue nyanyi show di mana-mana keliling Indonesia. Astagfirullahaladzim. Mau juga sih kalau dibeliin, tapi kagak ada yang beliin, cuma ngaku-ngaku doang dibeliin. Ini 16 juta. Ini 20 juta. Sisanya berapa? Ini 33. Berapa guys? 16, 34, 50 juta, 70 juta, anjing. Tuh guys, lihat. Sombong dia guys. Boleh lah kali-kali ngomong sama orang yang sombong. Lihat tuh. 16, 34, 20. Oke, mantap. Rezekinya sukses, bos. Jangan lupa persentase, bos. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.